Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Haryanti dari KM 402. Dengan video ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Manajemen Public Relation. Apa judul kegiatan atau program PR saya? Judulnya adalah Membentuk Masa Depan Fotografi Smartphone Vivo. Siapa komunikator perusahaan yang ditunjuk? Terdapat beberapa jenis komunikator perusahaan yang digunakan, yaitu tim public relation. Ini adalah tim yang berada di dalam perusahaan dan memiliki tugas penuh dalam menjalankan program komunikasi. Mereka biasanya terdiri dari para ahli komunikasi yang memahami bisnis perusahaan secara mendalam. Keuntungan menggunakan tim internal adalah biaya yang lebih efisien dan pemahaman yang lebih baik terhadap budaya perusahaan. Namun, tim internal mungkin memiliki keterbatasan dalam hal keahlian dan jaringan yang luas. Ada agensi public relation. Jika perusahaan membutuhkan keahlian yang lebih spesifik atau ingin menjangkau audiens yang lebih luas, maka mereka dapat bekerja sama dengan agensi public relation. Agensi ini memiliki tim yang terdiri dari berbagai ahli komunikasi, seperti penulis, perencana media, dan ahli media sosial. Keuntungan menggunakan agensi eksternal adalah akses ke jaringan yang lebih luas dan keahlian yang lebih beragam. Namun, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada influencer. Influencer terutama di bidang teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan ke perusahaan kepada audiens yang lebih muda atau yang sangat tertarik dengan teknologi. Dengan memanfaatkan pengaruh mereka, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun citra yang positif. Dan yang terakhir adalah karyawan. Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan. Mereka dapat menjadi duta merek yang efektif karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang perusahaan dari dalam. Dengan melibatkan karyawan dalam program komunikasi, perusahaan dapat membangun rasa memiliki dan loyalitas yang lebih tinggi di antara karyawan. Siapa target publik atau sasaran yang dituju? Yang pertama ada konsumen setia. Memberikan apresiasi dan mempertahankan loyalitas pelanggan, konsumen setia adalah aset berharga bagi setiap perusahaan. Mereka tidak hanya membeli produk atau jasa secara berulang kali, tetapi juga merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, perusahaan perlu memberikan apresiasi yang tulus. Apresiasi ini bisa berupa program loyalitas, hadiah khusus, atau layanan pelanggan yang prima. Dengan memberikan perhatian ekstra kepada pelanggan setia, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya, mengirimkan pesan, press release, dan undangan acara media teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi tentang produk atau layanan baru. Dengan mengirimkan press release secara rutin, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka di mata publik. Selain itu, mengundang media teknologi ke acara-acara peluncuran produk atau konferensi pers juga merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan liputan media yang positif. Hubungan yang baik dengan media teknologi dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kredibilitas merek. Selanjutnya, membangun hubungan baik dengan influencer di bidang teknologi. Influencer di bidang teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan menjalin hubungan baik dengan influencer, perusahaan dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempromosikan produk atau layanan. Influencer dapat membuat ulasan produk, membuat konten yang menarik di media sosial, atau bahkan menjadi duta merek. Kolaborasi dengan influencer dapat membantu perusahaan menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. Media apa saja yang digunakan? Dalam era digital seperti sekarang, perusahaan memiliki beragam pilihan media untuk menyampaikan pesan kepada target audiens. Penggunaan media yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi dan pencapaian tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa media yang umum digunakan. Platform media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perusahaan memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, berbagai konten menarik, serta membangun komunitas.
Melalui media sosial, perusahaan dapat dengan mudah menjangkau target audiens yang luas dan mendapatkan umpan balik secara real time. Selanjutnya, website perusahaan berfungsi sebagai pusat informasi bagi konsumen. Di sini, perusahaan dapat menyampaikan produk atau layanan, memberikan informasi detail, serta menyediakan berbagai fitur interaktif seperti formulir kontak, live chat, dan e-commerce. Website juga dapat digunakan untuk membangun brand awareness dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada media cetak. Meskipun era digital semakin berkembang, media cetak seperti majalah, teknologi, dan surat kabar masih memiliki peran yang penting. Media cetak seringkali dianggap lebih kredibel dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Perusahaan dapat memanfaatkan media cetak untuk menyampaikan pesan yang lebih formal dan mendalam, serta mencapai target audiens yang lebih spesifik. Yang terakhir ada media online. Selain website perusahaan, terdapat berbagai portal berita teknologi dan blog yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi. Media online ini seringkali memiliki audiens yang sangat spesifik, sehingga perusahaan dapat menargetkan pesan mereka dengan lebih tepat. Selain itu, media online juga memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pembaca melalui komentar dan forum diskusi. Kapan waktu pelaksananya? Memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan sangat krusial dalam mencapai tujuan komunikasi. Dengan menyesuaikan waktu peluncuran kampanye dengan kalender acara dan musim yang relevan, perusahaan dapat memaksimalkan dampak pesannya. Yang pertama ada menjelang liburan. Menjelang liburan, baik itu hari raya atau musim liburan, adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan produk. Misalkan meluncurkan gadget terbaru menjelang Natal. Jika perusahaan lain meluncurkan produk serupa, perusahaan dapat memilih untuk meluncurkan produknya sendiri sedikit lebih awal atau setelahnya untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar. Atau perusahaan bisa memilih untuk meluncurkan produknya bersamaan dengan pesaing, namun dengan penekanan pada keunggulan yang berbeda. Selanjutnya ada musim puncak. Industri teknologi seringkali memiliki musim puncak, seperti menjelang akhir tahun ketika banyak orang membeli gadget baru. Dengan meluncurkan produk pada musim puncak, perusahaan dapat memanfaatkan momentum pasar yang sedang tinggi. Yang terakhir ada musim sepi. Di sisi lain, musim sepi juga bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan produk atau layanan baru. Dengan sedikit persaingan, perusahaan dapat lebih mudah menarik perhatian konsumen. Bagaimana strategi mengemas pesan? Mengemas pesan yang efektif adalah kunci untuk menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan mudah diingat oleh audiens. Dengan kata lain, bagaimana kita membungkus pesan kita agar terlihat menarik dan mengundang perhatian. Beberapa strategi yang dapat kita gunakan yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Gunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Contohnya, jika kita mempromosikan produk teknologi, hindari kata-kata seperti algoritma atau bandwidth. Sebaliknya, gunakan kata-kata seperti cara mudah atau pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya, visualisasi dapat membuat pesan lebih mudah dicerna dan diingat. Gunakan gambar berkualitas tinggi, video yang menarik, atau infografis yang informatif untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, buat cerita yang inspiratif. Manusia cenderung lebih mudah mengingat sesuatu jika dikaitkan dengan emosional. Buatlah cerita yang menarik dan inspiratif yang dapat menyentuh hati audiens. Jelaskan bagaimana produk atau layanan kita dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan konsumen. Buatlah konsumen merasa bahwa produk kita adalah solusi yang tepat bagi mereka. Apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuan utama dari komunikasi pemasaran adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih luas.
Ketika merencanakan strategi komunikasi, perusahaan perlu menentukan tujuan yang spesifik dan terukur agar dapat mengukur keberhasilan kampanye. Tujuan yang utama adalah meningkatkan penjualan. Tujuan ini sangatlah jelas. Perusahaan ingin meningkatkan jumlah produk atau jasa yang terjual. Ini bisa berupa target untuk meningkatkan penjualan produk tertentu, kategori produk tertentu, atau bahkan keseluruhan penjualan perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan brand awareness. Tujuan ini bertujuan untuk membuat lebih banyak orang mengetahui keberadaan merek. Semakin banyak orang yang mengenal merek, semakin besar peluang mereka untuk menjadi pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan engagement konsumen. Engagement konsumen adalah interaksi yang terjadi antara konsumen dengan merek. Tujuan ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk lebih aktif berinteraksi dengan merek melalui saluran seperti media sosial, website, atau email. Interaksi yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan konsumen yang lebih tinggi dan dapat mengarah pada peningkatan loyalitas merek. Dan terakhir, untuk memperkuat citra merek. Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap merek. Tujuan ini bertujuan untuk membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Citra merek yang kuat dapat membedakan merek dari pesaing dan membuat konsumen lebih loyal. Bagaimana strategi branding dilakukan? Vivo sebagai salah satu pemain utama di industri smartphone telah berhasil membangun citra merek yang kuat, terutama di segmen fotografi. Strategi branding yang mereka lakukan sangat terfokus pada inovasi, gaya hidup, dan pengalaman pengguna. Vivo selalu menjadi yang terdepan dalam mengadopsi teknologi kamera terbaru, seperti sensor beresolusi tinggi, stabilisasi gambar optik, dan fitur AI canggih. Vivo juga sering berkolaborasi dengan para ahli fotografi untuk mengembangkan fitur-fitur kamera yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Vivo seringkali meluncurkan fitur kamera yang belum ada pada merek lain, seperti mode malam yang sangat baik atau fitur pemotretan potret yang canggih. Vivo sangat pandai dalam menghubungkan produknya dengan gaya hidup generasi muda. Mereka seringkali menggandeng influencer dan selebriti muda untuk mempromosikan produk mereka. Desain smartphone Vivo juga selalu mengikuti tren terkini dan terlihat stylish. Hal ini sangat menarik bagi generasi muda yang sangat memperhatikan penampilan. Vivo juga fokus pada fitur-fitur yang mendukung aktivitas di media sosial, seperti fitur kecantikan dan filter yang menarik. Selanjutnya, membangun komunitas. Vivo sering mengadakan event fotografi untuk melibatkan pengguna dan komunitas fotografi. Melalui kontes foto, Vivo mendorong pengguna untuk lebih kreatif dalam menggunakan fitur kamera smartphone mereka. Vivo juga memiliki platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, tips, dan trik fotografi. Memposisikan diri sebagai pakar fotografi smartphone, Vivo memberikan edukasi kepada pengguna melalui tutorial, workshop, dan artikel tentang fotografi. Vivo juga sering berkolaborasi dengan fotografer profesional untuk menciptakan konten berkualitas tinggi yang dapat menginspirasi pengguna. Vivo juga mendesain antarmuka kamera yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses fitur-fitur yang mereka butuhkan. Vivo juga terus mengembangkan perangkat lunak kamera untuk meningkatkan kualitas foto dan video. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah? Yang pertama, kita harus menganalisis data internal. Dari data penjualan, identifikasi model smartphone Vivo mana yang paling laris dan fitur apa yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Dari data servis, kita harus mempelajari jenis kerusakan atau masalah yang sering dilaporkan oleh konsumen terkait fitur kamera. Dari umpan balik konsumen, kita harus mengumpulkan data dari survei, ulasan online, dan media sosial untuk mengetahui apa yang disuka dan tidak disukai konsumen tentang fitur kamera Vivo. Selanjutnya, menganalisis data penggunaan aplikasi kamera untuk melihat pola penggunaan fitur dan durasi penggunaan. Kita juga harus menganalisis data eksternal.
Yang pertama, kita harus mempelajari tren terbaru dalam industri fotografi smartphone seperti peningkatan minat pada video, fotografi malam, dan fitur AI. Juga harus membandingkan fitur kamera Vivo dengan pesaing utama. Identifikasi kelebihan dan kekurangan Vivo dibandingkan pesaing. Kita juga harus rajin membaca ulasan dari media teknis mengenai smartphone Vivo untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Kita harus mengadakan fokus group dengan pengguna smartphone Vivo untuk mendapatkan umpan balik yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka menggunakan fitur kamera. Melakukan wawancara mendalam dengan pengguna yang aktif menggunakan fitur kamera untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan mereka. Kita juga harus melakukan analisis kompetitif, yaitu dengan membandingkan fitur kamera Vivo dengan pesaing langsung dan tidak langsung. Kita juga harus melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Vivo dalam hal fotografi smartphone. Kita juga harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi fitur yang belum dimiliki Vivo tetapi sudah dimiliki pesaing. Identifikasi masalah kinerja kamera seperti noise pada foto low light, autofocus yang lambat, atau warna yang tidak akurat. Identifikasi masalah dalam pengalaman pengguna seperti antarmuka yang rumit atau kurangnya tutorial yang jelas. Dan yang terakhir, identifikasi preferensi konsumen yang belum terpenuhi oleh Vivo. Bagaimana perencanaan atau pemrograman dilakukan? Perencanaan dan pemrograman dalam pengembangan fitur kamera smartphone Vivo melibatkan berbagai tahap yang saling berkaitan. Secara garis besar, prosesnya dapat dibagi menjadi beberapa langkah utama. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita harus menganalisis data. Data dari berbagai sumber, internal ataupun eksternal, digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, tren pasar, dan peluang baru. Yang kedua ada benchmarking, yaitu dengan membandingkan fitur dan kinerja kamera Vivo dengan pesaing untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Yang ketiga ada riset konsumen, dengan melakukan survei, wawancara, dan fokus grup untuk memahami kebutuhan dan harapan konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas foto malam atau memperkenalkan fitur video baru. Tujuan untuk jangka panjang yaitu untuk menjadi pemimpin pasar dalam fotografi smartphone atau menciptakan ekosistem fotografi mobile yang lengkap. Memilih teknologi kamera terbaru yang sesuai dengan tujuan dan anggaran. Yang kedua, menentukan fitur-fitur baru yang akan dikembangkan seperti mode pemotretan baru, efek khusus, atau AI enhancement. Mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Mengintegrasikan fitur kamera dengan fitur lain pada smartphone seperti AI, asisten, atau sosial media. Selanjutnya kita melakukan perencanaan produk. Yang pertama, kita harus membuat roadmap yang mendetail tentang pengembangan fitur kamera dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kita menentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti tim pengembang, peralatan, dan anggaran. Kita juga harus melakukan pemrograman dan pengembangan. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Tim pengembang perangkat lunak akan menulis kode untuk fitur kamera baru. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja kamera agar dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, kita melakukan pengujian secara ekstensif untuk memastikan fitur kamera bekerja dengan baik dan tidak ada bug. Selanjutnya ada peluncuran dan pemasaran. Yang pertama, dengan meluncurkan fitur kamera baru, memulai acara peluncuran produk atau update perangkat lunak. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran untuk mempromosikan fitur kamera baru kepada konsumen. Bagaimana langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi dilakukan?
Setelah melalui tahap perencanaan dan pengembangan, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan nyata untuk meluncurkan fitur baru dan berkomunikasi dengan efektif kepada konsumen. Yang pertama, kita melakukan peluncuran produk. Acara peluncuran produk kita mengadakan acara peluncuran produk secara resmi untuk memperkenalkan fitur baru kepada media, influencer, dan konsumen. Yang kedua, kita meluncurkan fitur baru melalui pembaruan perangkat lunak untuk perangkat yang kompatibel. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan mitra strategis seperti aplikasi edit foto atau platform media sosial untuk mengintegrasikan fitur baru. Kita juga harus berkomunikasi dengan konsumen dengan cara yang pertama meluncurkan kampanye pemasaran yang kreatif dan menarik untuk mempromosikan fitur baru, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan konten visual yang menarik, menayangkan iklan di televisi, radio, dan media online, juga bekerja sama dengan influencer yang relevan untuk mempromosikan fitur baru. Selanjutnya, kita juga menyediakan tutorial dan panduan yang mudah dipahami untuk membantu pengguna memanfaatkan fitur baru secara maksimal. Lalu kita juga harus membangun komunitas online yang aktif untuk memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan memberikan umpan balik. Pengumpulan umpan balik yaitu melalui melakukan survei untuk mengetahui pendapat konsumen tentang fitur baru, memantau media sosial untuk melihat tanggapan konsumen terhadap fitur baru, memantau pusat layanan pelanggan untuk mengetahui masalah yang mungkin timbul terkait fitur baru. Iterasi dan perbaikan. Kita juga harus melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki bug dan meningkatkan kinerja fitur. Berdasarkan umpan balik konsumen, kita juga harus mengembangkan fitur-fitur baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana evaluasi program dilakukan? Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu program. Dalam konteks pengembangan fotografi smartphone Vivo, evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana fitur-fitur baru yang diluncurkan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Langkah-langkah evaluasi program: menentukan metrik kinerja, mengukur kualitas foto dan video, kecepatan pemrosesan dan ketahanan baterai, melalui survei, ulasan online, dan data pusat layanan pelanggan, dan membandingkan penjualan sebelumnya dan sesudah peluncuran fitur terbaru. Selanjutnya, mengukur interaksi pengguna di media sosial terkait fitur baru. Yang terakhir, melakukan survei untuk mengukur kesadaran merek dan persepsi konsumen terhadap merek setelah peluncuran fitur baru. Kita juga dapat mengumpulkan data dari data penjualan dan data penggunaan aplikasi, data servis dan data umpan balik konsumen, data dari media sosial, ulasan online, dan laporan industri. Kita juga bisa menganalisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif, menggunakan metode statistik untuk menganalisis data numerik, menganalisis data teks dari survei, ulasan, dan wawancara untuk memahami persepsi konsumen. Kita juga bisa membandingkan hasil dengan tujuan. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi area di mana kinerja tidak sesuai dengan harapan, dan juga mengambil kesimpulan. Menilai sejauh mana program telah berhasil mencapai tujuan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Yang terakhir, kita dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program yang ada, pengembangan lebih lanjut, memberikan rekomendasi untuk pengembangan fitur baru atau kampanye pemasaran yang lebih efektif. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.